Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di channel Lahar Bara. Tempat kita berbagi, tempat kita bertukar cerita, bertukar pengalaman. Kali ini saya akan bercerita atau kilas balik menceritakan tentang kejadian erupsi Gunung Sinabung tahun 2014, di mana waktu itu kebetulan saya berada di sana dan kebetulan saya terlibat dalam proses evakuasi yang luar biasa. Proses evakuasi yang benar-benar uh, luar biasa menurut saya. Mari kita simak. Semoga nanti akan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman relawan dan semoga menginspirasi. Jadi waktu itu tanggal 1 Februari kalau nggak salah ya, 1 Februari 2014, Gunung Sinabung itu erupsi besar. Ya memang erupsi itu udah apa ya, kayak rutinitas itu. Sinabung sehari bisa 60 kali erupsi, 70 kali bahkan dalam satu kali 24 jam itu pernah sampai ratusan kali erupsi besar maupun kecil. Namun di tanggal 1 Februari itu hari Sabtu, saya ingat itu hari Sabtu, erupsinya itu biasa sebenarnya, kayak hari biasa ya, besar tapi bukan erupsi yang luar biasa itu loh, erupsi biasa. Cuman yang menjadikan luar biasa, yang menjadikan waktu itu luar biasa karena kita dapat info ada 4 orang yang menjadi korban erupsi. Wah, langsung heboh itu waktu itu di posko. Kok bisa gitu? Bukannya area ring 1, zona merahnya itu benar-benar sudah steril, semua masyarakat sudah mengungsi, penduduk sudah mengungsi, kok bisa ada korban? Nah, jadi waktu itu kebetulan saya baru 10 harian, 10 hari ya, 10 hari sampai 2 mingguan lah saya di Sinabung jadi relawan di sana. Pas mendengar berita itu, masyarakat itu baru percaya. Nah, ini yang agak lucu ini. Jadi selama saya di sana itu saya sering sosialisasi ke pengungsi bahwa bahaya dari gunung berapi Sinabung itu adalah salah satunya awan panas. Mereka banyak dari masyarakat yang gini, Mas Lahar, masa iya awan panas bisa membunuh katanya. Masa debu bisa membunuh gitu. Nah, dengan adanya kejadian tanggal 1 Februari itu banyak orang yang shock, akhirnya percaya, oh iya, ternyata awan panas itu mengerikan gitu. Jadi ketika kita dapat informasi tentang ada 4 orang yang meninggal itu, yang terkena awan panas dan sudah dievakuasi waktu itu di rumah sakit daerah Kabanjai, RSUD Kabanjai, kita langsung rapat. Kita di posko Karang Taruna waktu itu di bawah komando Bang Edi Surbakti, kita langsung mengadakan rapat tentang apa dan harus melakukan apa dan membuka potensi kemungkinan apakah mungkin masih ada korban yang lain, kemudian korban itu siapa dan lain-lain lah kita asesmen. Belum selesai kita rapat, datang nih sekelompok orang dengan terburu-buru menyampaikan ke kita, Bang, kita mau lapor katanya. Oh iya, duduk dulu. Mereka belum sempat duduk itu, mereka sangat terburu-buru. Kita mau lapor. Lapor apa? Itu. Teman kita hilang, Bang. Loh, hilang gimana? Saya gitu kan. Tadi teman kita katanya mau ke Sukameriah katanya, mau lihat
Sinabung. Wah, Sukameriah itu kan KRB 3, KRB 1 atau 3 saya lupa, itulah pokoknya. Zona paling berbahaya. Cuman radius 3 km itu Sukameriah, Bekerah, Semacem, nama-nama desanya itu ya. Itu zona merah yang tidak boleh sama sekali dimasukin oleh masyarakat. Loh, mereka ke sana mau ngapain gitu? Ya mereka pengen lihat Bang, kita sebenarnya mau nyalurin bantuan katanya. Mau nyalurin bantuan, acaranya itu besok minggunya. Ternyata itu rombongan mahasiswa dari Kutacane. Minggunya itu mau menyalurin bantuan katanya. Cuman Sabtunya itu mereka itu jalan-jalan gitu. Oke, setelah kita persilahkan duduk, dia menceritakan kronologinya, dari kapan lost kontaknya, siapa saja namanya. Akhirnya kita carilah ke RSUD. Ada tim kita yang langsung ke RSUD mengidentifikasi, mencari data keempat korban ini. Apakah teman-teman ini ada dalam kelompok korban yang sudah ditemukan atau tidak. Ternyata setelah kita tunggu, tidak ada satupun nama dari korban awan panas ini. Akhirnya saya kayak berarti masih ada nih korban, saya gitu. Akhirnya oke, laporan kita terima, kita rapat lagi. Rapat sama teman-teman Karang Taruna Kabanjahe, kita rapat menentukan langkah apa ini yang akan kita ambil gitu. Karena maklum waktu itu teman-teman di sana juga belum memiliki pengalaman untuk evakuasi di daerah bencana, terutama gunung berapi. Akhirnya ya saya mau tidak mau, saya waktu itu jadi leadernya. Setelah kita rapat koordinasi dengan teman-teman, akhirnya kita tentukan, oke, berarti saya butuh tim, saya gitu. Saya butuh tim yang siap untuk membantu saya nyisir ke lokasi, memastikan desa Sukameriah. Gitu. Nggak ada yang mau, teman-teman nggak ada yang mau, ya saya maklum, karena memang untuk masuk ke zona bahaya itu tidak semudah itu, tidak segampang bencana-bencana lain ya. Misal banjir, kita bisa lihat tuh, oh ini kedalaman airnya sekian meter, kita bisa ngindar. Tanah longsor, oh itu tebingnya udah mau longsor lagi, kita bisa ngindar. Kemudian gempa, oh ini ada gempa susulan, kita bisa ngindar. Tapi ketika konteksnya adalah gunung berapi, kita nggak bisa menghindar. Ketika kita di radius bahayanya dan tiba-tiba gunung itu erupsi, ya sudah, wassalam. Akhirnya setelah diskusi lama, ada satu orang dari Karang Taruna yang siap nemanin saya, namanya Eros. Nah, saya lihat Eros nih dari postur tubuhnya dulu ya, wah ini masuk ini, saya gitu kan, karena kebetulan Eros juga atlet ndikar. Ndikar itu semacam pencak silat di Karo, itu namanya ndikar, atlet ndikar. Saya yakin fisiknya kuat, saya gitu. Terus saya tanya, Ros pernah bersentuhan dengan mayat? Saya bilang, oh belum Bang, tapi siap ya? Siap Bang, siap Bang. Oke, saya gitu. Akhirnya saya minjem tuh alat-alat, karena saya waktu itu ke Sinabung nggak persiapan alat-alat untuk evakuasi, karena saya mikirnya saya ke sana itu hanya untuk di camp pengungsian, bantu-bantu masak lah di dapur umum, pokoknya di pengungsi lah, bantu ngurusi pengungsi. Saya nggak persiapan peralatan untuk evakuasi. Akhirnya saya minjem sepatu. Sepatu saya nggak bawa, saya cuma bawa sendal ke Sinabung itu. Saya minjem sepatu PDH milik TNI.
milik tentara. Kebetulan posko kita itu kan satu posko sama TNI Polri ya. Jadi saya minjem sepatunya waktu itu. Saya minjem sepatu, saya minjem masker babi, masker gas itu. Ya udah gitu aja peralatannya, nggak bawa peralatan yang lain. Langsung kita jalan. Kita jalan ke karena titik gerbang masuknya itu namanya Desa Guru Kinayan. Langsung kita jalan ke Desa Guru Kinayan. Ternyata sampai di Simpang Gurki, namanya Simpang Guru Kinayan. Itu di portal. Di situ di portal dijaga ketat nih sama TNI, Polri, ada juga dari BPBD waktu itu, Basarnas, dijaga ketat. Nggak boleh nih orang masuk. Lalu saya coba ngobrol, saya diskusi, Pak, kemungkinan ini masih ada korban, saya bilang kayak gitu. Nggak ada Mas, katanya. Udah nggak ada lagi, korbannya ya cuma 4 itu dan 4-4-nya sudah dievakuasi semua, katanya. Pak, tapi ini kita dapat laporan orang hilang. Laporan orang hilang. Dan ini banyak, saya gitu. Ini banyak, Pak. Masih ada 5 waktu itu, saya bilang gitu. Nggak mungkin, Mas. Mereka jawab gitu. Kita udah pastikan, kita udah sisir, semua lokasi sudah tidak ada korban lagi, katanya. Korbannya ya hanya 4 itu. Udah kita ngobrol, diskusi alot panjang lebar. Akhirnya datang nih, ada salah satu warga yang dia dari atas, dari dalam, jadi itu simpang gitu kan, jalan raya ada portal, dia dari dalam keluar. Mas ini Mas, manggil saya. Iya Mas, ada apa? Iya Bang, ada apa Bang? Gitu. Ini Mas, saya ngelihat ada mayat, katanya, di semacam parit, di parit lah itu. Di parit Mas, ini ada mayat Mas, 1, ditunjukin lah fotonya sama saya. Oh iya, ini mayat. Saya tanya, Bang, mayat ini, foto ini abang ambil tadi sebelum 4 mayat itu diambil atau setelah 4 mayat itu Bang? Jangan-jangan ini foto 4 mayat itu, saya bilang gitu. Enggak Mas, ini barusan, saya baru keluar ini Mas itu. Akhirnya dari hasil foto itu, yaudah Bang, diam ya Bang, biar saya masuk, saya gitu kan. Saya bisikin, Ros, gimana Mas? Kita terobos aja portal Ros, saya gitu kan. Pokoknya kamu starter motor, saya coba ajak ngobrol penjaganya, nanti langsung aku lari ke motormu, kita gas, saya gitu. Oke Mas, siap Mas. Bener. Begitu saya ajak ngobrol nih, tentara kebetulan kenal. Saya ajak ngobrol, terus dia bilang kayak gini, Mas Lahar, udahlah, katanya, udah nggak ada lagi tuh di dalam, katanya. Ya nggak apa-apa Bang, saya cuman pengen lihat aja. Oh nggak apa-apa, sini aja kita ngobrol, kita ngopi, katanya. Ros berhasil masukin motornya, klakson dia, gitu kan. Langsung saya lari ke motor, gas, diteriakin sama penjaga-penjaga, hoi, cari mati kalian. Ayo sudah Ros, bodo amat, ayo gas. Akhirnya kita gas masuk. Lumayan jauh loh itu, dari Simpang Gurki sampai ke Desa Sukameriah. Nanti saya kasih foto-fotonya ya, saya lampirin fotonya. Dari Simpang Gurki sampai ke Desa Sukameriah itu sekitar 4-5 kiloan lah, 4-5 kilo. Udah, akhirnya kita sampai di Desa Gurki, perbatasan sama Sukameriah itu. Sepanjang jalan, nih, kalian bisa bayangkan nih, sepanjang jalan hanya ada debu, abu tebal. Semakin kita masuk, semakin tebal. Terus kiri kanan rumah-rumah itu udah hancur itu rumah-rumah, udah hancur semua, terbakar di mana-mana. Kita masuk lagi,
masuk lagi. Akhirnya sampailah kita di ujung desa Sukameriah, itu yang menuju ke Bekerah. Jadi desa Gurukinayan, Sukameriah, Bekerah. Nah, lokasi ditemukan 4 mayat itu antara desa Sukameriah dan desa Bekerah. Desa Bekerah sendiri sudah tertimbun, memang udah nggak bisa dihuni. Untuk desa Bekerah udah tertimbun material awan panas. Kita jalan. Di situ cuma terlihat masih ada memang bekas-bekas evakuasi yang 4 mayat itu. Masih ada bekas-bekasnya. Oh, ini Ros, bekas evakuasinya. Iya Mas, iya Mas. Terus kita paksa itu motor kita paksa, pengap. Hawanya itu pengap, bau belerang, kuat sekali bau belerang. Dan memang masih panas ya, masih panas. Kita paksa masuk itu motor. Kita paksa masuk. Akhirnya kita sampai di jalan itu nikung gini jalannya, datar. Kiri kanan, sebelah kanan itu perkebunan jeruk. Sebelah kiri itu udah sisa awan panas semua, itu udah kayak padang pasir itu. Sebelah kiri kita. Jalan itu pun ya pasirnya sekitar 15-20 cm abunya itu. Kita masuk. Udah kita paksa motor, akhirnya kita sampai di titik di mana motor nggak bisa jalan lagi karena di situ ada pohon-pohon yang tumbang. Pohon tumbang, beberapa ada yang besar juga pohonnya itu. Terus kita berhenti di situ. Kita berhenti. Saya minta sama Eros, Ros, tolong motormu diputar arah. Jadi arahnya itu diputar arah ke arah kita datang. Dengan tujuan apa? Ketika nanti ada erupsi lagi, ketika ada erupsi sinabung erupsi lagi, kita bisa cepat larinya, nggak usah muter motor. Akhirnya motor diputar dan jangan dimatikan mesinnya Ros gitu. Waktu itu kita pinjam motor punya Sahman namanya, teman-teman Medan Petualang. Yang kebetulan mereka itu kalau hari Sabtu, hari Minggu itu pasti ke posko. Nah, setelah kita motor parkir, mesin kondisi nyala, saya coba jalan. Saya coba jalan ya 50 meter lah, 50 meter dari tempat parkir itu. Nyari di mana tuh foto mayat yang difoto tadi. Saya lihat, oh ini jejak kaki, saya bilang gitu. Terus jalan, oh ini Ros, mayat Ros itu. Langsung ketemu satu, bener satu. Mayat yang difoto oleh abang-abang tadi. Ketemu satu. Ini Ros, mayatnya ketemu Ros. Mana mas katanya. Bentar Ros, bentar gitu. Jangan disentuh dulu, bentar. Akhirnya sebelum mayat itu kita pindah, gini Ros, tolong kamu rekam nih Ros, kayak gitu. Kamu rekam aktivitas saya ngambilin mayat. Buat apa Mas katanya? Udah, kamu rekam aja. Nanti bermanfaat ini video kita, saya gitu. Nanti kita jual videonya. Kita jual, uangnya bisa kita kasih ke pengungsi gitu. Waktu itu pikiran saya kayak gitu. Dan benar. Sepanjang proses evakuasi dari awal sampai akhir itu direkam sama Eros. Kemudian setelah proses evakuasi selesai, video itu dibeli waktu itu sama salah satu stasiun TV, dan uangnya kita belikan buku, alat tulis, kita bagikan ke pengungsi. Nah, kembali lagi setelah kita nemuin satu mayat itu, saya jalan lagi. Di situ ada satu pohon tumbang yang besar. Saya lompatin pohon itu. Ketemu lagi mayat di tengah jalan. Ada yang di tengah jalan itu ada tiga mayat lagi. Satu perempuan, 2 laki-laki. Ros, saya teriak gitu. Ros, sini Ros, saya gitu. Ada mayat lagi. Direkam sama Eros, direkam terus. Itu jadi miris sekali. Kalau saya ngelihat di kondisi di lapangan ya, karena di situ ada motor juga. Kemungkinan besar para korban ini sebenarnya mereka mau melarikan diri, mereka mau lari.
Tapi karena ada pohon yang tumbang, mereka tidak bisa lari, mereka terhenti di situ. Ada 3 orang itu di situ. Udah, kita kumpulin lagi jadi satu. Jadi satu tempat itu. Kita udah dapat 4 mayat. Saya jalan lagi. Ada satu lagi yang nyangkut di pagar kawat berduri itu. Wah, susah itu ngambilnya. Kita nemu lagi, kita tarik, pokoknya kita paksa lah, mau robek perutnya mau apa, kita nggak peduli, kita paksa, kita ambil, kita kumpulin lagi. Udah dapat 5 mayat, terus saya jalan lagi, masuk lagi, ketemu lagi. Nah ini yang agak ngeri sebenarnya kalau saya ceritakan, tapi harus saya ceritakan. Mayat ini masih gerak. Korban ini masih gerak. Eros teriak, mas, masih hidup mas, katanya. Iya Ros, saya deketin, saya samperin. Wah, masih hidup, masih gerak, dia masih kejang-kejang, masih gerak. Coba saya lihat, saya buka matanya, udah hangus, matanya udah hangus terbakar. Coba saya buka mulutnya, lidahnya pun udah hangus dan dia sudah mengeluarkan uap. Jadi kayak berbuih dari mulutnya itu, tapi panas itu, kayak direbus, persis kayak direbus. Tapi dia masih kejang. Kemudian saya mikir, gimana caranya? Tidak mungkin saya tunggu orang ini sampai mati baru saya evakuasi, karena kita tidak tahu kapan ini akan mati. Sedangkan ketika kita paksakan untuk dievakuasi, seluruh tubuhnya udah terbakar, bahkan kulit kakinya itu udah ngelupas, mukanya udah ngelupas, lidahnya juga udah gosong, udah terbakar, matanya udah terbakar, cuman dia masih gerak. Akhirnya Eros tak suruh minggir. Udah Ros, kamu minggir, kamu pergi dulu Ros. Mau ngapain mas? Udah, kamu pergi dulu. Akhirnya Eros pergi dengan terpaksa, mohon maaf. Saya cekek waktu itu. Memang saya cekek. Saya tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin saya bisa membawa orang yang kejang-kejang. Dia kejang bukan hanya gerak, tapi kejang-kejang. Sedangkan saya cuma berdua. Di situ udah ada, itu mayat ke-6 apa ke-7 waktu itu. Udah mayat ke-6 apa ke-7. Nggak mungkin kita bisa membawa semua mayat itu. Terus nggak mungkin juga kita akan menunggu orang itu sampai mati. Akhirnya saya cekek, bismillah saya gitu. Kalaupun ini sebuah kejahatan, saya akan tanggung, saya gitu. Saya cekek mayat itu. Nah, korban itu saya cekek, akhirnya meninggallah dia. Saya panggil lagi, Ros, ini Ros, udah mati orangnya gitu. Ya mas, angkat lagi, bawa ke jalan. Terus kita jalan lagi. Terlihat situ ada motor lagi. Kita ambil lagi. Akhirnya kita ngumpulin 9 mayat. Bayangkan, kita cuma berdua, sudah di depan mata kita ada 9 mayat. Terus saya curiga di bawah pohon itu orang apa batu ya Ros, saya gitu. Mana mas? Itu Ros, saya gitu. Saya samperin. Orangnya gondrong, ternyata orangnya gondrong. Ros, jangan-jangan ini Ros, yang namanya Thomas, saya gitu, yang katanya tadi dicari, yang wartawan Ros, saya gitu. Memang pas di simpang itu kita sempat ngobrol dengan orang, katanya ada juga salah satu wartawan namanya Thomas ikut rombongan mereka gitu loh, hilang juga. Iya mas, jangan-jangan ini mas. Dan di situ saya membayangkan betapa cepatnya si awan panas, betapa mematikannya awan panas. Posisi almarhum Thomas itu jongkok dia sedang jongkok dan dia tangannya seperti ini, seperti sedang memegang kamera. Tangannya belum bergerak, masih kaku seperti ini, seperti megang kamera. Akhirnya saya membayangkan, berarti saya coba di posisinya si Thomas itu, saya duduk di situ. Berarti Thomas ini coba memfoto awan panas yang datang. Dan bisa dibayangkan betapa cepatnya si awan panas.
sampai Thomas tidak sempat bergerak. Posisinya masih seperti ini, masih seperti membidik kamera, masih seperti ini. Dia tersapu awan panas dan meninggal. Akhirnya kita gotong, kita jadikan satu di jalan. Itu ada 10 mayat. Bayangkan, kita cuman berdua, hanya berdua. Ada 10 mayat. Dan di situ radius 3 km. Sebelum berangkat saya sempat nonton video awan panas Sinabung. Dari erupsi sampai ke lokasi kita evakuasi, awan panas itu hanya 72 detik. Jadi saya punya pikiran, berarti Ros saya gitu sama Eros. Kita cuma punya 72 detik dan kita harus lari 1 kilometer saya gitu. Kalau sampai Sinabung erupsi. Terus ya udahlah Mas, pasrah katanya. Oke, mentalmu jos saya gitu. Akhirnya setelah 10 mayat itu kita kumpulkan di jalan, ya memang nggak semua kita jadiin satu ya, ada beberapa yang masih di pinggiran jalan. Setelah kita kumpulkan, kita lari. Ros, lari dulu, lari gitu. Lari ke simpang tempat kita parkirin motor itu tadi. Kita parkirin motor, sampai di simpang saya cari sinyal. Saya ngubungin ke posko. Waktu itu saya BBM ya, saya BBM ke posko, saya kirim foto-fotonya ke Bang Edi. Mas ini bener Mas katanya. Ya bener Bang, saya gitu. Saya telepon, Bang, saya butuh bantuan personil gini, tolong Bang. Bener ya Mas? Iya Bang, bener. Di mana? Di Sukamria. Oke. Akhirnya kita ini kejadian yang lucu-lucu, ngeri-ngeri sedap. Akhirnya kita itu kayak, gimana ya Ros? Udah Mas, kita cicil katanya. Yes, cicil, ngambilin lah mayat itu ke simpang, dideketin lah. Jadi cuman ada saya, Eros, sama beberapa mayat itu di simpang. Udah kita tiduran di situ. Saya bilang kayak gini, Ros saya gitu. Seandainya kita, saya bilang kayak gitu, yang menjadi korban ini, kita seneng apa susah ya Ros, saya bilang gitu. Maksudnya Mas? Ya seneng apa susah? Ya ada senengnya, ada susahnya Mas katanya. Ya senengnya bisa dievakuasi, susahnya ya mati. Ya itu cuma buat ngibur aja biar nggak stres. Terus saya ngambil rokok, saya ngerokok, saya tunggu hampir sejam loh itu kita nunggu. Hampir sejam, akhirnya datanglah bala bantuan. Banyak itu bantuan, ratusan orang. Mobil ambulans itu, bejibun itu banyak. Akhirnya saya jadi tukang parkir itu. Jadi saya arahkan semua, ambulannya ini dulu gitu kan. Diarahkan ke sana semua, yang tidak berkepentingan jauh sana gitu kan. Akhirnya kita evakuasi. Setelah kita evakuasi selesai, itu hampir maghrib. Feeling saya udah nggak enak di situ. Waduh, ini kok Sinabung aneh. Yang biasanya hampir sejam tiap jam erupsi, ini kok udah hampir 4 jam, saya bilang gitu. Hampir 4 jam, hampir 5 jam malah nggak ada erupsi. Jangan-jangan ini akan erupsi besar, saya gitu. Akhirnya kayak insting saya tuh sangat kuat waktu itu ya. Saya saking takutnya sebenarnya, saya akan terjadi erupsi besar. Ayo semua kabur, Sinabung mau erupsi, saya bilang kayak gitu. Pas mayat terakhir naik ke ambulans, kocar kacir lari semua. Ya begoknya saya sama Eros, karena kita naik motor, yang lain naik mobil, ya kita jadi kayak apa? Ya penuh dengan abu vulkanik. Wah sial, kita harusnya paling depan, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa lah. Akhirnya udah, begitu kita sampai Desa Guru Kinayan. Nah ini,
kuasanya Gusti Allah itu luar biasa. Sinabung erupsi yang besar, sangat besar waktu itu. Erupsi lagi besar. Tidak terbayangkan seandainya kita telat. Itu hitungan paling 2 menitan. Dari Sukamriah ke Guru Kinain itu 2 menit. Telat semenit aja kita. Maka ada ratusan korban yang lain. Itulah salah satu pengalaman saya waktu itu ikut evakuasi di Sinabung. Jadi hikmah terbesarnya dari proses evakuasi itu adalah jadi suara saya itu waktu itu didengar di sana. Saya lebih mudah ngasih penyuluhan ke masyarakat. Jadi saya itu kayak ya bisa dibilang jadi artis lokal waktu itu. Artis lokal Tanah Karo. Tapi itu saya manfaatkan. Momentum itu saya manfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat. Dari masyarakat yang sebelumnya tidak mau mengungsi, akhirnya saya diundang, Mas Lahar tolong sosialisasi ke desa A, gitu. Saya datang, disampaikan, ini Lahar dari Merapi yang kemarin ngevakuasi 10 mayat, ini mau bicara. Akhirnya saya sosialisasi di situ, ya akhirnya diterima. Akhirnya saya semacam menjadi warga kehormatan di Tanah Karo waktu itu. Terus ternyata nggak berhenti di situ, karena efek dari video yang saya jual tadi. Video waktu itu laku 6 juta apa 7 juta itu saya lupa. Video itu dibeli sama TV One. Ternyata efeknya itu bener-bener efek domino, nggak berhenti di situ. Saya diundang ke TV lah, diundang wawancara sana sini, dan ya akhirnya kayak Sinabung itu mengenalkan saya ke dunia yang lebih luas, ke khalayak yang lebih banyak. Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk saya stay dulu di Sinabung, saya gitu. Saya stay di Sinabung sampai hampir 9 bulan, Januari sampai Agustus, 8 bulan saya stay di Sinabung. Tapi di bulan ketiga saya itu udah mulai bingung. Pengungsian juga semakin banyak, hampir 48.000 pengungsi waktu itu. Saya harus melakukan apa, gitu. Saya harus berbuat apa. Nah, next episode saya akan ceritakan salah satu aksi tergila saya di Sinabung. Waktu itu saya naik ke Sinabung pas erupsi tanggal 9 Maret 2014, hari Minggu kalau nggak salah, tanggal 9 hari Minggu saya naik ke Sinabung pas erupsi yang besar. Apa dan kenapa dan seperti apa ceritanya akan saya ceritakan di next episode. Terima kasih udah mau mendengarkan cerita saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa mendatangkan manfaat. Ambil hikmahnya bahwa alam itu tidak bisa untuk kita permainkan. Jadi apalagi gunung itu bukan sesuatu yang bisa kita taklukkan, bukan sesuatu yang bisa kita tundukkan. Setiap manusia yang tinggal di lereng gunung, mereka adalah tamu, mereka adalah pendatang. Jadi ketika suatu gunung api sedang melakukan aktivitasnya, dia sedang bekerja untuk menyeimbangkan bumi, menyeimbangkan alam, untuk patuh kepada Tuhannya. Tolong masyarakat di lereng gunung untuk sejenak minggir, sejenak mengungsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.